Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia, kaum muslimin rahimakumullah. Kita dalam kehidupan keluarga mengharapkan keluarga kita penuh dengan keberkahan, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keinginan tidak hanya sebatas keinginan, tetapi harus diupayakan. Dan Islam telah memberikan beberapa tuntunan agar rumah kita penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa saja kiat atau tips agar rumah kita yang kita tinggali penuh dengan keberkahan? Yang pertama adalah membiasakan kita mengucapkan basmalah, menyebut nama Allah dengan bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis riwayat Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang masuk ke dalam rumah lalu ia menyebut nama Allah, maka setan-setan berkata kepada teman-temannya, wahai kalian, tidak ada tempat bagi kalian untuk berdiam dan tidak ada tempat bagi kalian untuk menikmati makanan. Dan apabila seseorang masuk ke dalam rumah tidak menyebut nama Allah, maka setan-setan itu berkata kepada teman-temannya, wahai teman-temanku, ada kesempatan untuk berdiam di tempat ini dan ada bagian dari kalian untuk bisa makan makanan yang ada di tempat ini. Demikian hadis riwayat Muslim. Biasakanlah kita dalam aktivitas sekecil apapun kita iringi dengan menyebut nama Allah dengan bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dibalin la yubda bi bismillah bahwa setiap amal baik yang tidak awali dengan membaca bismillah maka terputus dari berkah dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pemirsa yang berbahagia, agar rumah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita setiap kali masuk ke dalam rumah hendaklah kita mengucapkan salam. Termasuk ketika meninggalkan rumah. Baik ketika kita masuk ada penghuninya maupun tidak ada penghuninya, maka rumah kita hendaklah kita biasakan dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur ayat 61, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Maka apabila memasuki rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuni, kepada dirimu sendiri termasuk salam yang ditetapkan oleh Allah yang penuh berkah lagi baik. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian masuk ke dalam rumah, ucapkanlah salam, karena itu bisa memberkahi dirimu dan keluargamu. Tidaklah berat kita membuka pintu, mengetuk pintu, lalu kita iringi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pula kita meninggalkannya, walaupun di dalam rumah tidak ada penghuninya, kita sendiri yang menghuni. Ketika itu ucapkanlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena di dalam rumah itu ada makhluk-makhluk Allah. Makhluk Allah yang senantiasa taat, tidak pernah maksiat, yaitu malaikah dari para malaikat. Yang ketiga, kiat agar rumah kita diberkahi adalah dengan memperbanyak di dalamnya dibacakan Al-Quran. Rasulullah melarang rumah-rumah kita seperti rumah kuburan. La taj'alu buyutakum kuburan. Jangan kau jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Bacalah Al-Quran sesibuk apapun, minimalnya habis maghrib, habis subuh, tidak harus banyak, yang penting rutin. Kalau masih terbata-bata, tidak masalah. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim, seorang yang membaca Al-Quran dalam keadaan terbata-bata, dia akan mendapatkan 2 pahala. 2 membacanya, dan 2 ia dalam kesulitannya sebagai kesungguhan dalam membaca Al-Quran.
Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Al-Quran itu adalah pahala dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala membaca satu huruf itu dilipat gandakan 10 kebaikan. Alif lam mim 3 huruf berarti ada 30 kebaikan. Dalam hadis Ad-Darimi juga disebutkan bahwa sesungguhnya rumah itu terasa luas bagi penghuninya, akan didatangi malaikat, dijauhi dari syaitan. Sebaliknya, rumah akan terasa sempit manakala rumah itu tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya. Al-Quran adalah sumber hidayah dan sumber rahmat, bahkan obat bagi hati orang yang membacanya. Pemirsa yang berbahagia kaum muslimin, rahimakumullah. Kemudian yang keempat, kiat agar rumah kita diberkahi adalah berbanyaklah amalan-amalan salat sunnah di dalam rumah kita. Pagi hari minimalnya 2 rakaat salat duha. Sebagai pengganti sedekah dari sendi badan kita 360 yang dianjurkan agar kita disedekahi setiap sendinya. Kalau kita tidak mampu, cukup diganti dengan 2 rakaat salat duha. Sepertiga malam diingatkan agar kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tahajud. Wa minal laili fatahajjad bina fillatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian dari malam dirikanlah tahajud sebagai ibadah tambahan. Niscaya Allah akan mengangkat kamu ke derajat yang mulia. Pemirsa yang berbahagia, yang terakhir, kiat agar kita, rumah kita yang kita diami, kita tinggali bersama keluarga penuh dengan keberkahan. Jangan lupa kita juga memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dituntunkan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, jadikanlah tempat tinggalku tempat tinggal yang kau berkahi, karena engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat tinggal. Mudah-mudahan 5 hal ini, dengan kita membiasakan baca bismillah, dengan kita membiasakan mengucapkan salam di kala masuk maupun keluar rumah, dengan kita membiasakan membaca Al-Quran, dengan kita membiasakan ibadah sholat sunnah di rumah kita, dan dengan memohon pertolongan Allah melalui doa, mudah-mudahan rumah yang kita diami menjadi rumah seperti surga di dunia atau baiti jannati, rumah yang membawa keteduhan, ketenangan, kedamaian, kerukunan, jauh dari pertengkaran, lebih-lebih broken home, perpecahan, dan dijauhkan dari hasutan-hasutan setan, tapi dicurahkan dengan rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diliputi oleh ribuan malaikat. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kita untuk senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian saja yang dapat saya sampaikan tentang 5 kiat mewujudkan keluarga yang penuh barokah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.